Ya ayyuhalladzina kafaru, hei orang-orang kafir. Allah panggil hanya sekali saja. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil dengan bilangan 89 kali. Kata ulama tafsir, ini menunjukkan Allah sangat sayang pada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau ya ayuhan nas hanya belasan kali, ya ayyuhalladzina kafaru hanya sekali, yaitu ayat 7 dari surat At-Tahrim. Tolong ikuti. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu berdolak dalik pada hari ini. Sesungguhnya kamu akan dibalas terhadap apa saja yang kamu telah kerjakan. Allah panggil ya ayyuhalladzina kafaru, hei orang kafir. Inilah satu-satunya ayat yang Allah awali dengan ya ayyuhalladzina kafaru. Lalu Allah Subhanahu wa taala ikuti dengan larangan. La ta'tadzirul yaum. Jangan kamu buat-buat alasan pada hari ini. Hari ini di situ dengan makna yaumul hisab. Hari berhisab. Hari perhitungan amalan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut sebabnya mengapa tidak boleh berdolak dalik pada hari itu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu kerjakan dulu di dunia. Menyembah berhala, berzina, minum arak, menipu, riba. Tapi untuk orang-orang yang beriman, Allah panggil sebanyak berapa kali tadi? 89 kali. Satu di antara 89 ayat tadi. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa kamu menjadi insan yang bertakwa. Setelah memanggil hai orang-orang beriman, biasanya Allah akan ikuti dengan suruhan. Dan dalam hal ini suruhannya Allah sebut wajib berpuasa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi, mengatasi semua derajat bagi umat manusia. Itu sebabnya dalam Al-Quranul Karim Allah hanya menyebut syurga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Tolong ikuti ayat 133 dari surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu
Dan syurga yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Syurga hanya disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa saja. Tidak ada dalam Quran Allah gunakan istilah uiddat lil muslimin, uiddat lil mu'minin. Syurga untuk orang Islam, syurga untuk orang beriman, syurga untuk orang yang ikhlas. Allah tak gunakan istilah itu. Tolong ulang sekali lagi. Uiddat lil muttaqin. Begitu juga dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia ketika meniti siratal mustaqim untuk menuju ke syurga, tidak ada yang lepas kecuali hanya orang yang bertakwa. Tidak ada takwa akan jatuh. Neraka menunggu di bawah. Ini semua menunjukkan bahawa takwa mustahak tak? Sangat mustahak. Jangan bermimpilah akan masuk syurga kalau selagi hayat di kandung badan tidak berusaha untuk jadi insan yang bertakwa. Takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tolong ikuti, al-imtithalu bil awamir wal ijtinabu bin nawahi. Takwa ialah kamu buat apa yang Allah suruh dan kamu jauhi apa yang Allah larang. Itu dia. Definisi takwa menurut Sayyidina Ali ini pendek tapi padat. Itu sebabnya salah satu cara untuk mendapat derajat takwa hendaklah puasa. Hendaklah puasa. Puasa satu amalan yang luar biasa. Punya kelebihan yang kadang-kadang kelebihan itu tidak ada pada mana-mana ibadat yang lain. Hatta ibadah salat. Kita tak nafikan salat itu hebat tak kedudukannya di sisi Allah? Hebat tak? Sampai Nabi gunakan istilah as-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Siapa mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah merobohkan agamanya. Salat punya kelebihan mengatasi ibadat-ibadat lain sebab dia perlu dijemput sendiri oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Semua ibadat-ibadat lain Allah suruh malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut lain pula kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salah. Pertama-tama yang Allah akan tanya di akhirat nanti adalah tentang salat seseorang. Bila sempurna salatnya, yang lain-lain ikut sempurna. Bila rosak salatnya, maka yang lain-lain juga ikut rosak. Okey, itu dari satu sudut kelebihan ibadah salat. Tapi ibadah puasa ada kelebihan hatta ibadah salat tak punya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Tiap-tiap amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa untukku, kata Allah dalam hadis qudsi. Puasa untuk aku, kata Allah, dan aku akan beri ganjaran puasa sesuka hatiku. Oh. Sehingga kata Sufyan bin Uyainah seorang sahabat, apabila manusia dihisap di akhirat nanti, ternyata dia banyak berbuat dosa.
dia ada juga salat, dia ada juga berbuat baik yang lain. Tapi ternyata dosanya masih kurang. Tak dapat di-cover. Tak dapat ditutup oleh amal-amal salehnya kecuali puasa. Ibadah-ibadah lain, hajinya, umrahnya, zakatnya, salatnya dapat cover dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi masih lagi ada dosa. Sedangkan orang tersebut ada puasa. Kata Sufyan bin Uyainah, Allah akan tahan puasanya. Tidak akan dikurangi oleh Allah. Sehingga orang tersebut akhirnya layak masuk syurga. Tak ada amal lain macam itu. Allah tahan. Ini maksudnya semua amal anak cucu Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untukku, kata Allah, dan aku akan beri ganjaran puasa sesuka hatiku. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga karenanya. Kata Nabi, "Fa'alaika bisawm." Hendaklah kamu berpuasa. Sahabat bertanya lagi, "Summa madza ya Rasulullah?" Kemudian amal apa lagi selain puasa? Lagi-lagi Nabi ulangi, "Wa 'alaika bisawm." Hendaklah kamu berpuasa. Sampai 3 kali Nabi sebut puasa, puasa, puasa. Rahasianya macam mana? Tadi, karena ganjarannya tidak dikurangi oleh Allah. Selain daripada itu, syurga ada pintu. Ada 8 pintu yang masyhur. Satu di antara pintunya bernama Babur Rayyan, pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini tak boleh dimasuki oleh sesiapa kecuali oleh orang yang berpuasa saja. Tak ada pintu haji, tidak ada pintu umrah, hatta tidak ada pintu salat, hatta tidak ada pintu jihad. Satu-satunya puasa, disebabkan amalan adalah pintu Rayyan yang hanya layak dimasuki oleh orang-orang siapa tadi? Yang berpuasa. Allahu Akbar. Di sinilah rahasianya mengapa Ramadan dipanggil dengan Syahrun Mubarak. Tolong ikuti sabda Nabi, khutbah Nabi. Setiap penghujung bulan Sya'ban, Nabi akan berpidato dengan pidato ringkas. Qad ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Wahai para sahabatku sekalian, kamu saat ini sedang berada di ambang pintu bulan yang penuh berkat. Di bulan itu kamu diwajibkan berpuasa. Di bulan itu semua pintu syurga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan di bulan itu semua syaitan diikat dan dibelenggu. Pada malam atau pada bulan tersebut ada satu malam yang dipanggil dengan Lailatul Qadar. Siapa yang tidak mendapat fadilat bulan itu, dia tidak akan mendapat apa-apa pahala. Ada juga yang mengartikan siapa yang tidak mendapat ganjaran yang dijanjikan itu, sungguh dia insan yang celaka. Na'udzubillah min dzalik.
Itu sebabnya Ustaz ingin betulkan ucapan di antara sesama kita, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Kata ulama, tak boleh kita sebut Ramadan Karim. Yang boleh Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkat. Karim maknanya pemurah. Karim maknanya memberi sesuatu. Ramadan bukan bulan yang memberi sesuatu. Yang memberi ganjaran pada kita bukan Ramadan, tapi Allah. Istilah yang paling betul, Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkati. Itu sebabnya di dalam masyarakat Arab, kalau kita naik haji atau umrah, ada pengemis minta sesuatu. Kita pula tidak ada sesuatu untuk kita bagi. Orang Arab selalu akan kata sambil mengangkat telunjuknya ke langit, Allah Karim, Allah Karim. Tak ada apa yang saya tidak bagi awak. Allah Karim. Allah Karim dengan makna Allah yang Maha Pemurah saja yang mampu memberi kamu. Istilahnya Allah Karim. Karim maknanya memberi sesuatu. Ramadan bukan bulan yang memberi. Yang memberi kita adalah Allah. Oleh sebab itu, banyak terjadi kritikan di Timur Tengah istilah Ramadan Karim. Yang penting, yang betul, sebagaimana sabda Nabi tadi, qad ja'akum syahrun mubarak. Nah, kalau ditanya pula, apa makna mubarak, Pak Ustaz? Lihat betapa pentingnya keberkatan hidup. Semua kita perasan imam tadi ketika kunut meminta. Apa bunyi permintaannya? Tolong ikuti. Wa barik lana fima a'tait. Berkatilah kami ya Allah terhadap apa saja yang Engkau berikan pada kami. Berkati. Kau beri kami isteri, berkati isteri kami agar jadi isteri yang salihah. Engkau beri kami anak cucu, berkati anak cucu kami agar jadi anak cucu yang saleh dan salihah. Engkau beri kami rumah, berkati rumah kami. Engkau beri kami kereta, berkati kereta kami.